Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 1 Maret 2022, Pekan Biasa ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, Engkau telah menganugerahi kami karunia-karunia kekudusan. Semoga kami selalu mengusahakan kekudusan dalam seluruh hidup kami seturut kehendak Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ketika saya membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, saya teringat akan pengalaman saya tahun 2016 silam. Waktu itu saya bersama 33 teman angkatan saya menjalani program peregrinasi atau program yang diadakan oleh seminari. Waktu itu saya masih di tahun rohani. Kami diberi tugas berjalan kaki sejauh 112 km dari kota Keraksan, salah satu kota di Jawa Timur, menuju kota Malang. Waktu itu kami diberi waktu selama 1 minggu untuk berjalan kaki dari Keraksan menuju kota Malang. Dalam perjalanan itu kami harus mentaati beberapa aturan. Yang pertama, kami tidak diperkenankan untuk membawa uang. Kami juga
diwajibkan untuk tidak singgah di rumah-rumah keluarga atau di gereja-gereja paroki. Kami juga saat itu diberikan 2 amplop. 1 amplop berisi surat jalan dan 1 amplop lagi berisi uang. Uang ini digunakan ketika dalam keadaan terdesak atau mungkin ketika saya dan teman-teman saya merasa tidak mampu untuk berjalan, maka boleh membuka amplop itu dan boleh menggunakan uang kembali ke Malang. Program peregrinasi ini berjalan selama 3-5 hari. Saya bersama salah satu teman saya dari Kalimantan berjalan menyusuri jalan dari pagi hingga malam hari tanpa dibekali uang. Dalam perjalanan kami hanya mengandalkan kebaikan-kebaikan orang. Ketika kami lapar, ketika kami haus, kami meminta kepada orang-orang yang kami jumpai dalam perjalanan. Kadang kami diterima dengan baik, kadang juga kami ditolak dan diusir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa oma yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman yang saya kisahkan ini, saya merasa bahwa ketika mengikuti Yesus, ada banyak tantangan, ada konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang. Saya bersama 33 teman saya bertekad untuk setia kepada Yesus. Maka ada konsekuensi yang kami terima. Ketika dalam perjalanan, kami menjumpai juga banyak orang-orang baik. Kami merasa bahwa ada berkat Tuhan yang bekerja di sana. Ada Yesus yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus juga mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita mau setia kepadanya, ketika kita mau menyerahkan diri kepadanya, Yesus juga akan menyertai perjalanan hidup kita. Memang mengikuti Yesus dengan setia itu bukan hal yang mudah. Tetapi kesetiaan yang kita baktikan kepada Yesus akan Yesus balas dengan cinta yang besar. Hal ini sudah saya rasakan. Pengalaman bersama 33 teman saya itu. Yesus selalu menyertai perjalanan hidup kami. Dan juga pada hari ini, Yesus juga mengajak kita untuk selalu setia kepadanya. Setia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Setia untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan kasih, entah kepada orang-orang yang kita kenal, maupun kepada orang-orang yang belum kita kenal secara pribadi atau belum akrab dengan kita. Kita percaya bahwa Yesus akan membalas semua kebaikan kita, membalas semua pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, opa, oma, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita setia kepada Yesus. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, semua tindakan baik yang kita lakukan tidak dibalas oleh Yesus. Semuanya itu akan dibalas Yesus dan waktunya belum kita tahu. Tapi kita percaya bahwa Yesus pasti akan membalas semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amin.